warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasridia Rizal, NPM 073521111036 dari kelas 4 IF3. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Jadi, etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system, yang artinya disiplin yang dapat bertindak sebagai acuan atau indeks capaian untuk sistem kendali kita atau kami. Etika disebut juga filsafat moral, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praksi atau tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Pengertian etika yang pertama yaitu ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Tujuan mempelajari etika yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua dalam ruang dan waktu tertentu. Pengertian baik, sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia, atau sesuatu dikatakan baik apabila ia dihargai secara positif. Pengertian buruk, segala yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikut. Saya Nafisa Gumeri Kemhai, NPM 0735231190 akan menjelaskan materi tentang profesi pada mata kuliah etika profesi. Profesi. Di dunia pakar belum ada kata sepakat mengenai pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai profesi. Ada yang mengatakan bahwa profesi adalah jabatan seseorang walau profesi tersebut tidak bersifat komersial. Secara tradisional, ada 4 profesi yang sudah dikenal di dunia, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan atau pemuka agama. Menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas dari suatu profesi, yaitu suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas, suatu teknik intelektual, penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Kemudian kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggotanya, pengakuan sebagai profesi, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi, hubungan yang erat dengan profesi lain. Adapun tujuan kode etika profesi, yang pertama, prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama.
Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik atau Code of Conduct Profesi adalah standar-standar etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU Etika atau Kode Etik Profesi dalam pelayanannya. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Terakhir, perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi hanya akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya. Sekian penjelasan profesi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme. Jadi, profesionalisme ini merupakan suatu sikap atau bentuk perilaku yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Nah, biasanya profesionalisme ini dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dimiliki oleh setiap eksekutif yang baik. Nah, adapun ciri-ciri profesionalisme yaitu yang pertama, mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. Yang kedua yaitu mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat, tepat, dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik atas dasar kepekaan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga mempunyai kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Dan yang terakhir yaitu mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun, cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Nah, di sini ada satu surah ya untuk menjadi musabah kita, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang dimana artinya, yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, sekian, terima kasih.